sobat bacot. Kenapa lu terlibat? Jumpa lagi dengan kita di bacotin FPL Indonesia. Wuih. Cuma spontan. Anjir, Sorry, muncrat ya. Jadi gini, seperti biasa kita minggu ini akan membahas seputar FPL, dari strategi transfer, best bacotin, dan pemilihan kapten. dan yang pastinya Zong untuk pilihan Bayu. Oke, jadi pilihan kapten kita kemungkinan oke, pemilihan kapten Bayu Zong. Zong, jadi lu hindari Jadi aja. harap dihindari saja untuk pemilihan kaptennya Bayu. Kenapa gue bilang begitu? Karena uniknya minggu kemarin dia milih Aubameyang sebelumnya kan. Habis itu minggu kemarinnya lagi dia milih Sterling. Sterling. Vice kaptennya siapa? DCL. Otomatis vice kapten jadi kapten dong. Jadi kapten. Nah lu lihat nih, poinnya berapa kemarin DCL? 2 2 x 2, 4. Anjir, jadi kan Jadi ya kutukan ini sebenarnya. pemilihan Bayu kaptennya yakin banget dengan Sterling. Sterling. Gitu. Sterling gak main. Tapi Balik ke vice captain. ini antara Bayu yang goib apa Pepnya tukang prank. Nah, Tapi gua rasa Bayu sih, Bayu. Yang goib ya. Soalnya berkali-kali ya. Oh, gitu ya? Dari Aubameyang, Iya. terus terus Sterling aja Sampai turun itu DCL sampai turun anjir. Please Bay, tolong jangan vice captain atau kaptennya kita ya. Udah cocok bertani gue bilang kemarin kan. Enak aja lu, gue pengen konfirmasi dulu. Apa? Ayo ada. Dari zamannya Fernandes dong, pas gua gak kaptenin poin. Sterling, Aubameyang, gitu. Dan konfirmasi juga gym gua yang lama, ini sekarang yang baru beda. Yang lama kayak pembantu kalau pulang lebaran, nggak balik lagi dia. Oh, dia habis mudik, terus nggak balik lagi. Oh gitu. Kayak pembantu habis lebaran ada aja alasannya, nggak bisa dikontak. Kayak kurang betah sama pemilik yang baru gitu kan. Iya. Lu sih gaji dia di bawah UMR ya. Iya makanya yang balik nih, ini nih fresh graduate anjing. Kayaknya Jinnya masih probation ya, Pak. Sebenarnya pemilihan pemain gue udah mulai bagus sekarang. Jadi walaupun Suram masih di atas rata-rata lah. Tapi kaptennya Tapi itu. kaptennya itu yang selalu Zong. Gue juga nggak tahu. Nah ini juga kesempatan buat kalian para bacoters, apapun yang gue kaptenin jangan dikaptenin. Itu sekarang kekuatan gue. Makan. Alpukat super power. emang beda ya bukan tahun ini. Iya. Oke, langsung aja segmen 1 kita buka Strategi dengan transfer. strategi transfer. Gimana? Bayu dulu lah. Oh, Bayu dulu lah. oke. Bayu. Silakan, Bayu. Gimana Bayu? Supaya bisa kita hindarin, Bay. Ah, gimana Bayu? Gue yang jelas bakal ngebuang Jimenez ya. Iya, Ya, dia segera. gerak otak kemarin. Jimenez kemarin adu Banteng. heading sama David Luiz, palanya jadi kotak sekarang. 20% kemungkinan nggak bakal main besok. Nah, Ya. gue kepikiran juga bakal transfer penyerang, tapi masih belum tahu nih. Entah gue bakal ngelakuin transfer minus 4 lagi atau enggak. Kayaknya sih enggak sih, udah enak juga minus 4 terus nih. Baik, Dua tapi game tolong baru kali ini. penyerang yang lu masukin jangan Vardy ya. Gua masih punya Vardy soalnya. Kan dia nggak kaptenin, belum tentu dikaptenin. Oh, iya Nah, sih. yang Zong kan yang dikaptenin dia gitu. Itu yang gue kaptenin, pemilihan pemain gue udah bagus. Oh, oke. Terus lanjut. Nah, terus gue kayaknya pemain-pemain yang lain masih oke lah buat beberapa ini. Kayak gue sih pengen udah gregetan pengen buang ini Wood. Ya, lu masih ada anjir itu. Dari Bayangin dari harga 6,5 sampai 6,2 masih gue simpen ini si kampret. Lu investasi yang Zong apa gimana itu, Bay? Ya gue nggak bisa ngebuang karena pemain-pemain yang lain ternyata lebih suram. Nah. Belum lagi tambah cedera ya kan? lu ada buffer gak sih, Boy? Kenapa? Buffer ada nggak lu? Nggak ada buffer gue. Wilson apa gitu? Belum ada, makanya gue masih mantau-mantau yang kayak gitu-gitu tuh. Second liner ya? Mantau-mantau terus Iya, anjir. lain tetap yang poin. Gue masih Iya. mantau-mantau yang kayak gitu-gitu, gue pengen lihat. Ya. Oke deh. Wilson menarik sih, tapi gue masih mau lihat dulu. Yang jelas gue bakal ngebuang Jimenez selain Wolves serangannya nggak sebagus lalu, terus Jimenez juga palanya jadi kotak gara-gara beradu sama si David Luiz kan. Nah, gue bakal buang dia. Oke. Gitu. Oke. Tapi lu belum ada nama kan, masih mantau kan? Belum ada nama, karena kan kita rekaman aja sekarang di hari Minggu. Senin. Masih Ya, ada Senin. pertandingan. Masih mantau Champions League dan kondisi-kondisi juga pemain gimana, karena tahu sendiri kan sebaik-baiknya transfer di masa sekarang yang paling mepet gitu. Tapi bacoters itu nggak mau jawaban seperti itu. Setidaknya lu ngeluarin nama anjir.
Ya gue tadi udah bilang, gue bakal mantau seperti Bamford, Wilson, seperti itu. Oke, siap. Lu Rak, gimana Rak? Oke, kalau gua mau membuang aset Everton sih. Everton kemarin mainnya sudah mengecewakan sih kalau menurut gue ya. Iya emang. Jadi yang lawan Leeds kan ya kemarin ya? Leeds. Lawan Leeds itu gimana ya? Gameplaynya nggak asik, DCL-nya nggak Nggak tahu gua. clinical gitu kan. Nggak tahu gua. Jadi kayak gue harus mengurangi resiko sebenarnya. Iya, iya. Jadi gue harus membuang salah satu nih. Cuman dengan kondisi yang sekarang, penyerang gue punya Vardy kan. Kalau mau ngambil Ken agak kejauhan, duitnya nggak cukup. Iya. Jadi gue Mesti ngutang dulu di Bang. mesti ngutang dulu di bank. Sedangkan ekonomi lagi kayak gini susah mau Susah, ngutang di bank, susah. nggak bisa. Nah makanya gue rencananya ngeluarin James ya? Rodriguez gue keluarin, gue ganti dengan Juta. ini belum tahu nih. Kemarin Mahrez oke kan, meledak. Tapi gue pengen lihat dulu Champions League-nya. Tapi kan penyakit ini si Mahrez. Gimana Bay? Mahrez Bay? Penyakitnya apa Bay? Kalau Mahrez? Selain MBN apa dia? Dia game week sekarang tampan, game week besok dia ambeien. Larinya Game week depannya ganteng, game week depannya darah rendah. vertigo. Jadi dia punya siklus. Siklusnya. Gacor, MBN. Nah itu yang gue bingung nih. Darah tinggi. Itu. Apa Jota ya? Jota starting nggak ya, Bang? Kenapa? Jota kan Salah udah cedera, Mane kemarin udah rest, Firmino rest, kemungkinan main juga kan. Nah, bisa nggak nih Liverpool pakai 4 penyerang gitu? Mungkin Harusnya nggak? Jota sih gue dapet info terbaru dari Kebab Babarafi ke Manggisan, dia jadi malah utamanya yang ngebeli belanja di sana dibanding Salah sekarang. Soalnya kemarin Info si terbaru itu. gara-gara si Salah ini ya, si Salah apa namanya isolasi kan. Isolasi Iya. akhirnya Jota nikung ke sana gitu ya. Iya. Belanja di Kebab Babarafi ke Manggisan dia, makanya nyetak gol terus itu. Ternyata gue baru dapet info. Jadi gini. Jurusnya Mohamed Salah diambil sama Diogo Jota. Ini menurut orang dalam gua ya di Ah. Liverpool ya. Ah. Ini Klopp nih Nah, ketahuan si Jota kan waktu diisolasi kamarnya kan beda tuh. Yang kamar apa namanya yang apartemennya itu rumahnya di Inggris itu nggak ada yang tinggalin. ya. Tuh Jota diam-diam tuh ke sana ngeliat tuh di dalam peti kayak harta karun gitu kan dibuka isinya Babarafi anjir. Oh ini nih. Oh ini rahasianya. Ini rahasianya. Wah. Dia hat trick kan dulu waktu game week 1 tuh berapa tuh? Itu gara-gara makan Babarafi ya salah. Iya. Jadi memang kalau misalkan mau gacor, makanlah kebab Babarafi, Manggisan. Jadi fixnya Jota ya. Jota lah. Jota ya? Oke, sikat. Ntar gue telepon dulu sih ke Baba Barafi. Oh, gitu. Gue mau tanya dulu, minggu ini Jota main nggak ke sana? Gitu. Kalau Jota main ke sana, oke sikat aman. Oh gitu ya. Oke. Oke. Tapi kalau ini kemungkinan bisa main 4 striker ya. Biar satu Salah, Firmino, Mane Salah kan. Ya tergantung nanti nih Champions League. Nah, Gimana? Bisa aja kan Salah yang disimpan, lawannya kan lawan Midtjylland apa ya? Liverpool, Midtjylland ya? lupa gua. Liverpool. Sekali gue cek biar ini. Oh, lawan Ajax. Besok lawan Ajax, tapi kan di di Anfield kan. Anfield ya. Kayaknya bakal ada rotasi beberapa. Kita harus ngeliat juga nih, mantau. Tapi Jota lagi on fire di Premier League, harusnya dimainin. Karena misalkan kita membench pemain yang lagi on fire, bakal redup lah. Lagian juga ini sih meminimalisir ini serangan-serangan. Kalau misalkan dia bertahan terus kan dengan kondisi back sekarang kan nggak mungkin juga kan Liverpool. Mungkin main. Ya, Lebih baik memperbanyak serangan kan. Nggak bisa ngandelin pertahanan. Apalagi nih ya. Besok lawannya Wolves, bekas timnya dia. Terus kedua, Jota posisinya di kanan, ya kan? Di kanan, Salah juga agak ke kanan. Karena kenapa? Nge-backup back kanannya yang nggak bisa maju. Ya. Nggak seperti TAA. Iya. Makanya dimainin 4 seperti itu, Jota jadi kemungkinan main. Karena kan Neco Williams atau Miller kan cedera. Dia nggak se-eksploitasi flank kanan. Jadi Jota kemungkinan bisa mainin di kanan. Gua rasa juga kaum manajer yang lain juga udah transfer Jota gitu. Tinggal lu Itu doang lah ya. Pelatih ya. Dari kepemilikan 9 apa ya? Sekarang udah mulai tinggi. Yaudah oke.
Gue ya. Gimana nih? Nah, kalau gue kemarin itu agak deg-degan sih tiap game week main itu kan start. Gue nggak punya Chilwell. Nah, tapi untungnya Chilwell minggu ini ya clean sheet ya. Cuman gue Clean sheet. takutnya juga kalau ngegolin apa gimana itu yang poin-poin gitunya tuh yang Chilwell yang bikin gue Poin-poin kaget gitu. haram ya. Di saat dia bersinar dan gue nggak punya, gue takut gitu loh. Apalagi kan gue cuma punya pen beda macam Wilson sama Bamford. Kalau Bamford udah lumayan banyak Udah, lah. iya, udah banyak. Tapi kalau Wilson gue lihat masih dikit. Tapi kalau Wilson gue harapin terus juga nggak mungkin kan. Kayak gitu. Jadi Jadi lo gue mau ngambil apa namanya, gue transfer out Ake, ngambil ini Chilwell. Gitu. Oke. Kita lanjut ke segmen kedua. Best of bacotin. Best 11 of bacotin FPL Indonesia. Ya. Oke, gampang ya. Sip. Jadi Oke. kita punya siapa aja nih? Kita punya yang pertama dari kiper. Siapa Mi? Nah, gue lihat dulu nih. Gue lupa nih contekannya siapa aja nih gitu. Bentar. Oke. Yang pertama kita punya Johnston. Besok Masih di Johnston. masih di Johnston lawannya Oke. Crystal Palace. Ini lumayan loh. Kita udah 2 game week ini milih kiper itu pertama Fabianski kemarin 9 poin. Betul. Johnston kemarin lebih jauh lagi 11 poin. 11 poin. Ini sekarang kita percayakan lagi sama Johnston lawannya Crystal Palace. Alasannya ya karena lawannya Crystal Palace. Bukan. Gakpo. Enggak. Apa? Iya benar. Tapi selain dari itu memang gua lihat Johnston semenjak lawan MU gua lihat memang Bagus ya. bagus ininya. Positioningnya bagus. Selain Johnston First bagus, stoppingnya backnya juga udah bagus juga. Jadi alasan kita milih Johnson memang karena dia pertahanannya udah lumayan bagus. Ya, lu ulang-ulang lagi. Sama dia juga bagus secara savingnya juga bagus. Gitu aja. Oke, selanjutnya ada Ruben Dias. Baik. Lu jangan Bayu dah. Ntar zong lagi dong. Ini pemain gua. Omelin kasih tahu lu. Bukan kapten lu kan? Lu kan paling pinter nih, coba kasih tahu lah. Ruben Dias paling nela di pertahanannya Manchester City buat saat ini ya. Karena kita mikir ada Cancelo, ternyata Cancelo malah nggak main kemarin kan. Karena malah di cancel terus. Cancel. Iya, terus ambil Walker yang dimainin, Cancelo yang di kanan, main dia di kiri. Kayaknya memang yang paling solid buat saat ini si Ruben Dias. Paling fit lah dibanding Laporte kan masih agak diatur waktunya kan. Namanya juga Fulham. Lawannya Fulham yang harusnya bisa dikontrol lah dengan City yang sedang mendapatkan formnya, udah kembali ke formnya, harusnya tetap jadi lagi pertahanan terbaik adalah serangan. Kalau buat Manchester City dan Ruben Dias nih kayaknya wajib dimiliki buat game week ke 11. Oke. Next kita ada Justin. Lu gimana? Mi? gua tinggal lemparin aja. Ini gue jelasin nih. Iya. Jadi Poin gua Justin kan jelek. Oh, jangan gitu dong. Justin itu lawannya Sheffield dan selain Sheffield emang blee sih. Anjir. Blee anjir nggak tahu gua. Pokoknya pokoknya kalau misalkan gua milih best bacotin tuh, yang paling gue lihat kalau backnya lawannya Sheffield siapa nih? Itu kemungkinan besar itu. 60% lah bisa clean sheet gitu. Apalagi Justin mainnya juga udah yang seperti yang gue jelasin di game sebelumnya, pergerakannya juga udah bagus dia. Selain bisa clean sheet, dia juga ada peluang untuk assist dan ngegolin gitu. Nyetak sih ya. Dia sering juga untuk nusuk ke dalam kotak penalti. Nah gitu. Jadi why not? Kenapa nggak Justin untuk lini belakang gitu? Cukup ya? Oke. Selanjutnya ada back andalan Bayu. Dunia dan akhirat. Bukan, ini masih dunia doang. Oh, dunia dan akhirat masih cedera dia. Cedera. Robertson, gimana Bay? Andy Robertson, back yang bakal naik terus karena back kanannya Liverpool nggak sebagus PAA ya. Sineko nggak bisa maju, makanya Jota ditaruh di kanan. Dan Robertson ini adalah salah satunya, dan karena TA nggak ada, semua corner dan free kick kayaknya hampir Robo yang ambil semua. Dan besok lawan Wolves yang kehilangan Jimenez yang kepalanya menjadi kotak, kemungkinan bisa kelisik, dan Robo tetap back
back kiri terbaik di Premier League saat ini. Dia bakal chance banyak besok. Dan patutlah buat diambil Robertson ini gitu. Oke, next cukup, nggak usah lama-lama. Ada kita tengah ambil 5 ya. Ini, ada 5 kan? Ada 5. Yang pertama adalah Bruno. Raja dari penalti kick gitu. Kemarin dia nggak penalti ya? Enggak, gue bilang Raja bukan karena dia Ya. ngegolinya penalti doang, tapi memang rekor dia untuk mencetak gol dari penalti itu hampir 100%. Apa 100% ya? Pokoknya Oh iya. ya, jago lah dia ngambil penalti. Terus dia makanya juga penalti. macan kan di dalam kotak penalti. kan? Yoi. Jadi gini, Pokoknya kalau gagal langsung ambil lagi. Nah iya benar sekalinya gagal. itu udah kemarin ambil gue lagi. jelasin anjing, nggak usah lah dijulitin anjir. Oke, Bruno selain konsisten yang seperti gue Itu, bilang, game week kemarin kan kita lu Tapi bilang top. juga kan Tapi nyawa. akuin game kemarin top dia. Iya, Bener emang. ngangkat banget MU yang timnya gimana ya? Dia yang ngangkat banget dah. Satu-satunya pemain yang gue bilang yang world class ya, world Iya. class di MU dia gue akuin. Benar ada pesaing. gue ngeliat tuh Bruno KDB ya dia. tuh rasa KDB tahun lalu gitu loh di City. Benar-benar dia yang menopang Sosok gitu. sentralnya ya. Dan ini juga menarik sih dengan adanya Bruno, Ole juga udah mulai bisa mempercayakan ke Cavani gitu. Iya. Apalagi kan dengan menurunnya kualitas Martial sama Rashford kan ya. Gue sih berharap nanti si Bruno main di tengah, penyerang tengahnya itu Cavani. Kirinya itu si kirinya Rashford, kanannya si Martial gitu. Itu Martial mungkin cedera. Hah? Cedera. Iya, cedera, tapi mungkin yang Mungkin bakal masih main. turun si Greenwood. Oh bisa jadi. Kalau dia nggak main Greenwood, tapi Cavani ujung tombak. Cavani ujian tombak. Gue ngerasa dia bakal main nih di ini. Tapi kita nggak mau bicara Cavani, kita bicara Bruno. Kalau misalkan Cavani main, peluang untuk assist seorang Bruno itu bisa jadi lebih besar gitu. Iya. Gue ngeliat dia finishing touch-nya itu si Cavani bagus deh. Apalagi kalau Iya. udah nerima umpan assist bisa gitu. Oke lah, cukup lah untuk Bruno. Kemudian yang Selanjutnya ada ini Jota. Jota. Gimana Bay? Tadi kita udah jelasin panjang lebar ya di segmen 1, Iya, apa iya. ada tambahan? Dia sekarang udah jadi punya pemilik kartu VIP untuk all access kebab Raffi Kemanggisan. Oh gitu ya. Apalagi kan sekarang Itu. selain dia makan kebab Baba Raffi ini, dia kan Liverpool sekarang udah makan 4 penyerang kan? Ya. Iya kemungkinan karena buat antisipasi bek kanannya yang nggak bisa maju. Kurang maju ya. Gila emang Gitu. kayak nih, Klopp Dan emang. ya karena lawannya Wolves juga kan pasti bek kanannya memang ditahan. Terus Jota ya tadi kita sampaikan lawan tim bekasnya harusnya dia punya motivasi lebih dan juga dia selalu mencetak gol dari 5 pertandingan, selalu mencetak gol. Selalu mencetak gol. Panas-panasnya memang. Jadi nggak ada alasan meninggalkan dia di bench. Panas-panasnya. Ada ya yang meninggalkan dia di bench? Nggak ada kan? Nggak ada alasan kan? Kan Iya, gue bilang. Gua kira lo menyindir Bayu, menyindir gua. Enggak. Emang lu naruh dia di bench? Enggak. Ya udah, Ya udah, kok lo marah-marah sih? ya udah lanjut. Oke, selanjutnya KDB. Oh, andalan lu kan kemarin. Lu belum jelasin. Kan gua bilang gua lempar-lempar doang. Lu jelasin ke Dani kenapa? Kenapa? Lu? Gua. Iya, gimana? KDB itu karena gimana ya? City itu kemarin kan baru menang besar, ya kan? Iya. KDB berperan, Eh. walaupun ya nggak semeledak Mahrez. Nah, tapi lawannya Fulham nih. Nah, si KDB itu tetap menjadi menurut gue ya, tetap menjadi otak serangan untuk Manchester City. Dia emang dia. Iya kan. Nah, terus juga untuk set piece juga dia masih ngambil dan menurut gua kayak apa ya, KDB itu butuh membuktikan dirinya bahwa dia tuh masih pemain yang bisa jadi andalan untuk di City gitu. Iya, emang rohnya gitu. Emang rohnya gitu. Tapi ini yang agak jadi dilematis adalah kan main di champion kan. Nah, khawatirnya nanti Sterling yang main, KDB nggak main. Tapi kan kalau misalkan KDB itu kayak udah punya rahasia gelapnya Pep kan, jadi dimainin mulu gitu. Cuma nih kalau KDB, kalau cedera dia misterius, ya ketahuan beneran deh dia kalau KDB. Tapi besok kan Manchester City lawannya Porto di posisi Champions League yang udah lolos. Iya. Harusnya dia lebih memutamakan di Premier League. Iya. Karena masih tercecer. Pun masih jauh di bawah walaupun
Ya benar juga sih kata Bayu, tercecer jadi harus mentingin Premier League. Yoi. Oke, langsung aja. Selanjutnya kita ada ini yang kemarin meledak lawan MU. Wih. J Ward Prowse. Gimana, Bay? Gua aja nih. Halo. Udah Bay aja, Bay. Kan gua tinggal lempar-lempar aja. Terus semenjak kehilangan Danny Ings, si Southampton jadi main penyerang 3 ya. Penyerang 3 dan Ward-Prowse ini jadi kayak nomor 10-nya. Gila emang. Selain itu dia Ings nggak ada Ings, dia megang penalti, megang Free kick free kick juga semua. Corner. Dan kalau ada Ings kan biasanya kan Ings kagak ngacak-ngacak, kalau ini enggak. Si Ward-Prowse ini suka ngasih umpan-umpan kayak si Bruno jenisannya. Dan besok lawan Brighton yang terbuka sih kemarin lawan Liverpool bagus sih Brighton, serangannya juga menyerang, dan gue rasa Brighton bakal main menyerang terus. Brighton ini tim sial, mainnya bagus, nyerang bagus tapi seri mulu. Dan Ward-Prowse ini gue rasa sebenarnya mainnya bagus kemarin babak pertama lawan MU. Cuma kecolongan aja. Gue rasa ada kemungkinan potensi untuk assist atau nyetak gol dari free kick dan penalti ya si Ward-Prowse ini. Oke. Gitu. Oke, kemudian lanjut ada Ziyech. Gimana, Son? Gimana, Mi? Lo. Gua lagi. Mana? Ziyech ini ya seperti yang kita inilah alasan-alasan kita di game week kemarin. Karena Ziyech itu magical gitu, umpan-umpannya magical. Dan melawan Leeds yang defensive line-nya juga nggak terlalu rendah, menurut gua ini bisa menjadi suatu kesempatan sebenarnya untuk Werner juga. Jadi Ziyech itu untuk ngasih umpan daerah kalau istilahnya komentator Indonesia ya, umpan daerah di mana yang kosong gitu kan dikasih umpan lah ke Werner gitu. Dan juga ya Ziyech walaupun dia seringnya tidak mengambil corner langsung ya. Tapi strateginya Chelsea untuk corner nih unik nih. Ada entah Mount atau Chilwell yang ngambil, passing ke Ziyech umpan tarik langsung ke tengah gitu. Nah, jadi peluang Ziyech untuk poin juga masih bagus ya, walaupun si Havertz, Pulisic juga udah sembuh, tapi kan memang belum main full. Jadi bisa jadi akan ada rotasi nih di UCL dan Ziyech ini yang akan main di EPL Premier League. Oke, sip. Kemudian ada striker, kita ada dua. Yang pertama ada Harry Kane. Bayu, gimana, Bay? Harry Kane kita tahu dia punya rekor yang bagus saat derby London melawan Arsenal ya. Kenapa kita nggak ngambil Son? Karena Harry Kane lebih bagus di hal itu. Dan Arsenal yang agak black, kayaknya Harry Kane lebih punya potensi dibandingkan Son ya. Karena Arsenal ini kita lihat-lihat seperti Burnley malah, bertahannya bagus nggak bisa nyerang. Kebalik kayak yang lalu, kebalik dari musim lalu. Iya, musim lalu ya. Bisa bertahan, bisa nyerang. Ini Arsenal ibaratkan bukan kembali ke setelan pabrik lagi, chipnya diganti kayaknya. Ibaratkan komputer jadi Celeron anjir. Dia motor drag, mesin motor listrik. Tadinya Intel Pentium 4, sekarang jadi ini Intel Celeron anjir. Kasian banget udah. Jadi no hope lah. Jadi Arteta out. Arteta out. Gue nggak mau gue diserang The Gunners lagi. Cuman gue ngeliat memang Mourinho juga bagus kalau menghadapi ini Arsenal. Dia udah tahu gitu loh celahnya. Apalagi Mourinho gue ngeliat dia udah menemukan tim yang dia bentuk gitu. Walaupun kemarin lawan Chelsea juga dia amin sih. Iya, tapi ya sama kayak kata Mourinho waktu lawan City. Pep menguasai 80% bola. Mourinho ngomong, ya udah Pep bisa bawa pulang bolanya, tapi 3 poin gue yang bawa gitu. Ya ini mah 3 poin emang bacotnya tuh berkelas tuh orang. Emang. Tapi kalau ngelawan Arsenal emang bagus dia si Mourinho. Masalahnya ini Arsenal juga lagi kehilangan pemain tengahnya semua. Nggak tahu. Dari yang dia incar Elneny, Partey, Hydrocephalus sebenarnya main. Tapi umpannya salah umpan terus. Katanya Pires mau main lagi dia, dipanggil saking habisnya pemainnya. Iya dan Spurs komplit, nggak ada yang cedera. Komplit dia. Dan kayaknya Kane bisa sih, gitu. Oke, gak usah berputar terlalu lama di sini. Terakhir kita ada Jamie Vardy. Bukan. Vardy. Keracunin aja lu DCL. Gimana, Bay? Gimana, Mi? DCL. Memang kemarin mainnya kurang oke ya. Kurang oke sih. Cuman sekarang dia ngelawannya itu adalah Burnley. yang tadi Bayu bilang, dan gua rasa memang
dia punya kans untuk mencetak gol si DCL gitu. Clinical, Terus explosive di dalam kotak penalti. Rick Harrison juga main. Gua perlu ngeliat ulang lagi deh pertandingan Everton kemarin yang salah di mana gitu. Gua belum menemukan itu. Tapi emang loyo gitu. Tapi harapannya memang pas lawan Burnley ini kan dia kan bermasalah juga nih Burnley sama pertahanannya. Betul. Blee juga. Jadi bisa lah DCL, sekelas DCL bisa lah. Harusnya bisa ya, di Bisa. atas kertas bisa. Kalau misalkan nggak seri apa gimana udah nih. Kasihan ntar Everton terlalu jauh sama peringkat ini. Everton emang mengejar di potensinya awal kemarin aja. habis dibantai sama Manchester City dan Nick Pope kemungkinan masih belum bisa main itu sih. Oke, siap. Cukup. Oke. Kaptennya siapa nih? Kapten kita Jangan baik. Baik. Jangan anjir. Bahaya Yang dia. gua- Kutukan nih udah kena gua kutukan. khusus Kapten Zong. Kapten Khusus Zong. Kapten Zong yang ditunggu-tunggu oleh para bacoters Kapten Zong. Tenang. Yaudah gua aja ya. Oke, Gua milih Bruno. Main aman, udah. main aman ya. Bruno aja. Nah, Oke. Bruno. Oke, itu tadi best 11 dari versi kita bacotin NFL. Oke, langsung aja kita masuk ke pemilihan kapten. Pemilihan kapten, gue dulu ya. Oke, siapa? Padahal gue nggak tahu gue mau kapten. Oke, gua dulu. Oke. Kalau gua milihnya itu ada Bruno kaptennya. Gampang ya. Gampang udah. Kenapa Bruno? Dia konsisten. Besok lawannya juga West Ham. Kemungkinan juga West Ham bakal nyekor sih. Cuman bakal berbalik lagi nih. Bisa jadi Bruno jadi penentu lagi, minimal asis lah gitu. Dan gue berharap Cavani main biar semuanya jadi gampang gitu. Artinya asisnya Bruno bisa diterima dengan Bisa baik sama Cavani. mengalir dengan deras. Oke. Dan gue milih Bruno, itu aja. Kenapa bukan DCL? Gue masih terlalu takut untuk memilih DCL. Mungkin dia ngegolin, tapi mungkin satu doang. Kalaupun dua ya alhamdulillah. Tapi pemilihan gue memang lebih ke Bruno untuk game week 11 ini. Oke. Kalau dari gua bakal mengkaptenkan yang tadi gue sebutin, Apa? Jamie Vardy. Ini Vardy ya. Jamie Vardy. Oke. Karena kemarin kurang meledak ya. Belum main nih kita belum main ya. Lu berani-beraninya gitu. Maksud gua gini sih, lawannya kan Sheffield ya, yang sudah digadang-gadang sama lu kan pertahanannya bangku. Tapi gini, lu bisa jadi pertimbangan. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol juga sama Bayu dan benar. Sheffield itu kalau kalah nggak pernah selisih 2 gol, selisih 3 gol atau banyak gitu. Jadi lu bisa pertimbangin lah. Minimal Vardy mungkin 1 gol doang, maksimal 2 gol gitu. Ya kalau menangnya 4-3, Vardy-nya hat-trick kan bisa berarti kan. Ya udah terserah. Oke. Baik, kapten lu coba baik. Biar Ya ini nih yang harus kita hindarin nih. Ini ditunggu-tungguin ya. Ini siapa nih? Karena gua cinta sama para manajer FPL Indonesia, gua pilih kepemilikan yang sedikit. Siapa? Jadi kapten yang Zong, kapten gua adalah Zong, Sterling lagi. Aman kan? Aman kalian? Aman. Aku tidak punya. juga. Ya. Oke, jadi Bentar. Vice captain siapa baik? ya penting ini. Penting nih. Penting karena Manchester City atau Sterling kan. Gua vice captain gua bentar. Masih DCL nggak ya? Siapa ya? Biar jangan DCL baik yang punya nanti Zongnya kan. Lu jangan Bruno anjir, jangan Bruno. Bruno. Gua vice captain gua adalah Anjir penasaran. Jota. Jota punya. Tai. Wah, lu mau jangan- ambil sih kayaknya. Tapi kan Sterling main pastinya. Sterling main. Vice ya, yang vice ya. Oke. Oke. Siap. Oke. Sterling, vice-nya Jota. Jota, oke. Oke, sobat bacotin Dicatat. Dicatat ya, dicatat, Jangan ditandain. diikutin. Kalau memang Zong lagi, besok gua podcast telanjang dada dah. Anjir view-nya menurun pakai jangan gitu lah. Gua aja nggak mau lihat, baik asli, sumpah dah. Jangan. Kalau Zong lagi, memang berarti udah pasti. Misalkan dipilihin kapten, udah itu memang kapten yang harus dihindarin. Oke. Sip. Udah. Oke. Jadi itulah tadi pemain yang pilihan kita di segmen 2 dan 3 Ya. pemain pilihan kapten kita dan lu bisa ngindarin yang mana tadi pemilihannya Bayu. Iya. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa sekarang lagi pandemi, kasus juga lagi banyak-banyaknya ya.
keluar tetap pakai masker, jangan telanjang inilah mulut. Telanjang mulut. Mulut bahasa mana? Tahu ya apa-apa. Gue lagi belajar berkosakata yang ini. Yang baik dan Yang benar. baik dan benar, tapi nggak bisa kayaknya. Gitu ya, pokoknya gini lah, apa namanya, jaga diri lu dan orang sekitar lu dengan memakai masker. Itu sudah cukup, gitu aja. Ada kesan-kesan lagi? Pesan? Udah. ya? Semoga panah hijau terus lah. Oke, sip. Dan terima kasih banyak. Sampai Jumpa di episode berikutnya. Bye bye.